Baik, Bapak, saya ingin menyampaikan bahwa kemampuan dan kemauan dari seorang pemimpin untuk mendengar kritikan dari rakyat itu adalah suatu pemimpin yang bisa dikatakan seorang pemimpin yang sejati. Namun pengalaman yang kami alami selama ini, yang kami temukan itu kritikan maupun suara dari rakyat itu jarang ditemui. Dan ini nyata, mungkin bukan saya tetapi pada umumnya kita sebagai rakyat di Flores Timur khususnya. Pengalaman saya khususnya di Desa Kelurahan Meri, saya mau mengatakan begini Bapak, kalau bisa nanti Bapak mereka terpilih sebagai orang nomor 1 di Kabupaten Flores Timur, segala bantuan yang diberikan dari pusat maupun dari provinsi dan juga kabupaten, Bapak mereka bisa memilih petugas MONEF untuk bisa memonitoring langsung ke tiap-tiap desa dan kelurahan. Karena pengalaman yang kami alami ini, jujur saya katakan, memang saya suami saya bukan seorang ASN, seorang nelayan, dan pengalaman kami tidak pernah mendapat bantuan sesentil pun kecuali dana COVID, dan itu melalui nama saya, bukan nama suami saya. Dan ini terdapat juga dengan kepala-kepala keluarga yang lain. Pengalamannya, bantuan-bantuan itu tidak kena pada sasaran. Karena bisa dikatakan begini, masa kepala keluarga ini nelayan ataupun petani, kok dia tidak mendapat bantuan? Sebenarnya hak dia untuk mendapat bantuan, tetapi kenapa diberikan kepada pensiun PNS? Dan ini nyata, ini nyata. Jadi ini saya secara pribadi mungkin juga membawa suara dari masyarakat. Jika nanti Bapak mereka duduk di kursi nomor 1, Bapak berdua bisa mengirim petugas-petugas MONEF itu dan mencek langsung, turun ke desa atau kelurahan, oh bantuan ini apakah kena ke sasaran atau tidak. Seperti itu dari saya, terima kasih. Mengeluh, itu kadang-kadang salah pemberiannya, salah sasar. Misalnya bantuan yang berkaitan dengan perikanan, bukan yang terima adalah nelayan, tetapi yang terima adalah orang datang dulu, orang yang tidak tahu. Maka untuk itu nanti memang kita harus benahi, sehingga tadi saya bilang reformasi birokrasi itu penting. Jadi orang-orang yang kita pilih yang menjalankan itu betul-betul dari hati nurani. Dan pejabat-pejabat yang kita pilih memimpin OPD-OPD itu mereka yang betul-betul profesional. Sehingga dalam menetapkan bantuan dan sebagainya tidak boleh karena like and dislike, tidak boleh karena kakak adik, dan sesuai dengan sasaran. Kalau memang itu di bidang perikanan untuk para nelayan, jangan kalau memberi kepada mantan ASN ataupun pensiun ASN yang bukan punya, tidak bisa main-main, itu tidak akan tepat sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan. Begitu juga bantuan-bantuan lain. Memang saya sudah punya program itu, Bu. Dengan yang saya ungkapkan tadi, meningkatkan kesejahteraan dari bidang-bidang semua yang berkaitan dengan ekonomi, itu berarti memang harus dilakukan secara profesional. Jadi tidak boleh lagi ada keluhan yang macam demikian. Nah, mudah-mudahan mama papa mereka doa. Sebenarnya kita harus membalikan, sehingga kita memerlukan itu tadi yang namanya reform yang luar biasa. Maka untuk itu tadi Bapak ungkapkan, kalau saya didikte, diatur oleh hal-hal yang berkaitan dengan politik, memang repot. Sehingga Bapak bukan berarti saya lalu tidak menggunakan Golkar atau partai-partai yang lain, termasuk Perindo dan sebagainya, tapi pada waktunya. Tetapi saya juga harus menyiapkan sampan yang lain. Itu maksud saya tadi. Ini jalan, tapi kalau ini tidak jalan, ada macam-macam. Tak, satu. Yang penting bahwa kita sudah berniat untuk lawa itu, jangan karena partai-partai politik, lalu partai politik tidak pilih ketua, balik, aku balik. Saya balik ke Kalimantan, Pak Saka balik ke Lembata. Tetapi karena kita punya niat tulus, maka saya membuat itu tadi. Cara cadangan, ini hanya langkah strategis yang saya lakukan. Kalau secara partai politik, lalu macam-macam dan sebagainya, sorong yang ini. Setuju kan Imam Bapak? Supaya betul-betul terdapat
Flores Timur yang baru. Terjadi Flores Timur yang baru. Sehingga apa yang tadi dikeluhkan oleh Mama Papa semua tidak boleh terjadi sekali lagi. Ya Ibu ya, itu.